Selamat datang kembali di video kami. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang kebijakan pengurangan sanksi administrasi dan skema pengurangan sanksi administrasi, maka kali ini kita akan membahas apa saja kriteria pengurangan sanksi administrasi tersebut dan bagaimana prosedur pengajuannya. Mari kita mulai. Kriteria pengurangan sanksi administrasi yang pertama adalah khilaf atau bukan kesalahan wajib pajak sesuai ketentuan pasal 36 ayat 1, huruf A UKUP. Kriteria pengurangan sanksi administrasi yang kedua adalah wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan PPh selama 2 tahun pajak terakhir, yaitu tahun pajak 2021 dan tahun pajak 2022, kecuali atas tahun pajak tersebut telah diterbitkan surat ketetapan pajak. Kriteria yang ketiga adalah wajib pajak telah menyampaikan SPT masa PPN tahun 2022 dan tahun 2023, kecuali atas masa pajak tersebut telah diterbitkan surat ketetapan pajak. Kriteria yang keempat adalah wajib pajak harus melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi, yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebelum permohonan pengurangan sanksi administrasi disampaikan. Kriteria sanksi pengurangan pajak yang kelima adalah untuk STP yang terkait dengan surat ketetapan pajak, STP pasal 14 ayat 4 UKUP, wajib pajak harus melunasi pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, sebelum permohonan pengurangan sanksi administrasi disampaikan. Nah, setelah kita mengetahui kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak, mari kita bahas mengenai bagaimana prosedur pengajuan permohonan sanksi administrasi tersebut. Prosedur pengurangan sanksi administrasi yang pertama adalah wajib pajak harus memiliki surat pernyataan khilaf. Prosedur pengurangan sanksi administrasi yang kedua adalah rekapitulasi pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2021 dan tahun pajak 2022, dan SPT masa PPN dan PPNBM untuk tahun pajak 2022 dan tahun 2023, sampai dengan masa pajak sebelum pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi, yang menjadi kewajibannya. Prosedur pengurangan sanksi administrasi yang ketiga adalah surat pernyataan mengenai pelunasan sisa sanksi administrasi yang tidak dikurangkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan Dirjen Pajak tentang pengurangan sanksi administrasi diterbitkan. Jika wajib pajak tidak melakukan pelunasan sisa sanksi, maka tunggakan tersebut akan menjadi prioritas penagihan aktif oleh KPP. Prosedur pengurangan sanksi administrasi yang keempat adalah melampirkan bukti pembayaran atas jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi, yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Prosedur pengurangan sanksi administrasi yang berikutnya adalah surat pernyataan bahwa wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum terkait putusan pengurangan sanksi administrasi. Prosedur pengurangan sanksi administrasi yang keenam adalah surat pernyataan sebagai pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan/atau pengusaha emas batangan, khusus bagi wajib pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan PMK 48 tahun 2023. Prosedur pengurangan sanksi administrasi yang terakhir adalah formulir checklist pemenuhan persyaratan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Terima kasih Sobat Pajak telah menyimak. Semoga informasi yang telah kami bagikan dapat bermanfaat bagi Anda dalam mengelola kewajiban pajak Anda dengan lebih baik. Jangan ragu untuk berdiskusi lebih lanjut dengan kami di 085888855897. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bijak dalam mengelola keuangan Anda.